Suaminya yang telah dinikahinya hampir 1 dekade itu sedang berada di hadapannya. Duduk di kursi kerjanya sambil memangku seorang wanita bercumbu mesra dengan dress merah yang sudah setengah terbuka. Tidak hanya itu, di sebuah meja di seberang meja kerja suaminya terlihat pemandangan serupa dan pelakunya adalah suami dari kakak kandungnya sendiri. Kalau kamu ada di posisi ini, apakah kamu akan memaafkan? Setiap orang punya cerita, ada yang penuh kebahagiaan, ada pula yang meninggalkan luka. Hari ini aku akan menceritakan kisah yang bikin banyak orang berpikir 2 kali tentang arti sebuah kepercayaan. 8 tahun membina rumah tangga bersama suaminya Anton, Dahlia merasa sangat bahagia, memiliki pekerjaan yang settle, suami yang sudah mapan dan sangat bertanggung jawab, kehidupan yang sangat layak, hingga dikaruniai 3 orang anak yang sangat cantik. Anak pertamanya, Amel, yang sebentar lagi akan berusia 7 tahun, dan kedua anak kembarnya yang baru saja berusia 3 bulan. Tidak sehari pun ia melewatkan tanggung jawab untuk melayani suaminya dan mengurus anak-anaknya, meskipun ia masih disibukkan dengan pekerjaannya. Mbok Mariam, yang tentunya masih setia membantu Dahlia di rumah, sudah bekerja bersama Dahlia semenjak mereka menikah. Dan ada juga Astri, ponakan Dahlia yang kala itu tinggal di rumah mereka karena sedang berkuliah di salah satu kampus yang ada di kota tersebut. Hari-hari Dahlia lalui dengan bahagia. Apalagi setelah kehadiran kedua putri kembarnya, membuat Dahlia semakin sibuk. Sampai suatu hari, sebuah panggilan telepon meruntuhkan kebahagiaan itu. Sore itu seperti biasa, Dahlia di ruang keluarga bersama Mbok Mariam yang sedang mengurus kedua anak kembarnya yang baru saja selesai dimandikan. Tangisan kedua bayi yang menggema memenuhi ruangan, ditambah lagi dengan dering telepon yang sudah 3 kali berdering sejak tadi. Dahlia bergegas menuju meja telepon, kemudian mengangkatnya. Halo? Halo, gedung X, lantai 8, ruang X. Jawab seorang perempuan dari dalam telepon. Halo, dengan siapa saya berbicara? Tanya Dahlia lagi. Kemudian telepon ditutup. Aneh banget. Nelpon cuma buat ngasih tahu nama gedung dan nomor ruangan. Salah sambung kali ya, Mbok? Kata Dahlia sambil menuju ke arah sofa di mana Mbok Mariam sedang memasang diaper si kembar. Memangnya katanya apa, Bu? Jawab Mbok Mariam. Pas saya angkat, si penelpon cuma bilang gedung X lantai 8 ruang X. Jawab Dahlia. Seketika Mbok Mariam tertegun. Flashback ke beberapa minggu lalu, di mana Mbok Mariam juga mendapat telepon yang sama di hari yang sama. Ibu, sebenarnya saya mau cerita. Sudah 3 minggu terakhir, saya juga dapat telepon yang sama seperti ibu. Penelponnya seorang perempuan. Cuma ngasih tahu nama gedung, lantainya, dan nomor ruangannya. Awalnya saya pikir salah sambung, Bu. Tapi masa iya, Bu, sampai 3 kali berturut-turut? Tutur Mbok Mariam. Dahlia mengernyutkan dahi, bingung dan masih enggan percaya. Mbok yakin? Tanyanya. Yakin, Bu. Sudah 3 minggu berturut-turut di hari Jumat sore, di jam segini juga, Bu. Kalau memang salah sambung, kenapa sudah 3 kali menghubungi ke rumah? Mereka berdua sama-sama terdiam. Tangis si kembar yang masih memenuhi ruangan membuat Astri yang sedari tadi berada di kamar pun keluar menghampiri Dahlia dan Mbok Mariam. Tan, kenapa? Tanya Astri. Oh iya, gak apa-apa Tri, si kembar ya, tolong bantu Mbok Mariam. Tante mau siapin dulu susu si kembar. Jawab Dahlia sambil meninggalkan Astri dan Mbok Mariam di ruang keluarga. Mbok, Tante kenapa? Akhirnya Mbok Mariam menceritakan kejadian tadi kepada Astri. Ternyata selama ini Mbok Mariam sudah mencurigai Anton memiliki perempuan lain, namun belum berani bercerita kepada Dahlia. Tidak berhenti sampai di situ, ternyata Astri juga menaruh kecurigaan terhadap omnya tersebut. Bak gayung bersambut, seluruh kecurigaan Astri dan Mbok Mariam tumpah malam itu. Dan setelah mencerna isi telepon tadi, Dahlia teringat sesuatu. Alamat yang disebutkan merupakan alamat kantor serta ruangan tempat Anton bekerja. Keheningan malam itu Dahlia lewati tanpa tidur. Sepanjang malam, hati dan pikirannya berkecamuk. Apa iya suamiku selingkuh? Setelah dipikir-pikir, ucapan Mbok Mariam sore itu terasa mencurigakan di pikiran Dahlia. Kalau salah sambung, masa sampai 3 minggu berturut-turut? Kalau salah sambung, masa iya tadinya nelpon sampai 3 kali ke nomor rumah? Apa yang dilakukan suamiku yang tidak aku ketahui ya? Handphone. Sebuah ide muncul dalam benak Dahlia. Dengan sangat berhati-hati, ia meraih ponsel suaminya
yang diletakkan di atas meja di samping ranjang sebelah Anton. Dengan hati-hati dia mulai membuka ponsel Anton. Tidak ada yang aneh, mulai dari DM media sosial, kontak, semua terlihat wajar. Sampai akhirnya Dahlia membuka pesan SMS. SMS biasanya berisi pesan spam, dari provider kartu, promo voucher makanan. Entah kenapa malam itu Dahlia mencari petunjuk ke pesan SMS. Entah memang takdir atau feeling seorang istri, Dahlia menemukan sebuah pesan SMS yang berisi, "Oke baby, sampai ketemu di kantor besok ya." Hanya sebuah pesan dari kontak yang diberi nama klien Dharma. Pesan singkat yang tidak ada riwayat percakapan, seolah percakapan sebelumnya sudah dihapus terlebih dahulu. Tangannya bergetar, tanpa dia sadari air matanya mulai menetes membasahi pipinya. Suara seolah tertahan, jantung berdegup kencang. Seketika ia berlari menuju kamar mandi dan membawa ponsel suaminya. Swipe demi swipe, dicek seluruh aplikasi, tidak ditemukan bukti apapun selain sebuah pesan yang lupa dihapus tadi. Satu-satunya petunjuk yang ia miliki adalah nomor ponsel yang mengirimkan pesan ke suaminya. Dia simpan nomor kontak tersebut di ponselnya lalu kembali ke kasur. Esok harinya, Dahlia, Amel, dan Astri mengobrol dan sesekali bercanda sambil menikmati sarapan pagi yang dibuatkan oleh Mbok Mariam. Bunyi pintu kamar disusul dengan Anton yang keluar dari kamar dengan pakaian yang sudah rapi. "Loh, mau kemana mas? Bukannya Sabtu kamu libur? Kok libur begini kemejaan rapi?" tanya Dahlia. "Oh iya, aku lupa kasih tahu kamu, hari ini aku ada pekerjaan keluar kota. Mungkin akan pulang malam atau subuh. Mbok, sarapan saya tolong dibekal aja, nanti saya makan di kantor." Dengan gestur yang sangat terburu-buru. Setelah sarapan disiapkan, Anton bergegas berangkat meninggalkan keheningan ruang makan. Astri dan Mbok Mariam saling bertatapan, melihat Dahlia yang tak bereaksi sama sekali akan tindakan Anton. Pagi itu mereka habiskan untuk membahas Anton, kecurigaan Mbok Mariam, kecurigaan Astri, hingga bukti chat SMS yang ditemukan Dahlia di ponsel Anton tadi malam. Astri menghela nafas dan kemudian, "Tan, ada yang aku mau omongin sebenarnya. Awalnya aku pikir hanya negative thinking, tapi tante berhak tahu dan menilai sendiri," ucap Astri. Kejadian flashback ke beberapa minggu lalu. Sabtu pagi itu Astri ada kegiatan di kampus. Jam kumpul di kampus masih sangat pagi. Dahlia khawatir kalau Astri harus berangkat subuh naik motor. Suasana rumah subuh itu sudah mulai ada aktivitas. Anton yang sudah selesai mandi karena akan berangkat lembur. Dahlia yang pada saat itu sudah hamil tua sedang membantu Mbok Mariam untuk menyiapkan sarapan. Anton dititipi Astri untuk diantar ke kampus. Setelah semuanya siap, Anton dan Astri siap-siap masuk ke mobil dan berangkat dari rumah. Anton sempat ketinggalan sebuah barang di rumah, membuat Astri lebih dulu masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Astri sempat melihat sebuah kantong kresek berisi paper bag, di mana paper bag ini adalah paper bag sebuah brand luxury yang terkenal sekali. Ada juga box berisi dress merah seksi dan uang tunai senilai 10 juta. Astri bergumam, kalau memang ini hadiah untuk tantenya, kenapa tidak diberikan ke tantenya kemarin? Apa mungkin hadiah lahiran? Tapi kalaupun hadiah lahiran, kenapa harus dibungkus kresek hitam? Tiba-tiba Anton muncul membuka pintu mobil. Sepertinya tidak menyadari bahwa Astri sudah sempat membuka kresek hitam miliknya yang ada di jok belakang. Pikiran Astri berisik dan masih mencoba positive thinking. Oh, mungkin diberikan nanti ketika lahiran. Dan tidak berapa lama bergumam, mobil Anton tiba-tiba berhenti di depan sebuah gang kecil. Anton turun dan mengambil bungkusan kresek hitam yang berisi paper bag brand luxury tadi sambil berkata kepada Astri, "Bentar ya, Om mau nganter barang ini dulu ke rumah supir kantor Om." Astri mengangguk, namun mulai menaruh rasa curiga. Ngapain subuh-subuh harus ke rumah driver untuk mengantar barang, sementara dia kan mau ke kantor untuk lembur. Kan bakal ketemu sama drivernya di kantor. Betapa baiknya si Om memberikan tas luxury brand dengan sejumlah uang dan dress mahal untuk si driver. Apa mungkin Anton mengira bahwa paper bag-nya tidak terlihat karena sudah dibungkus kresek hitam? Astri hanya menahan semuanya di kepalanya, sampai akhirnya Dahlia cerita mengenai SMS yang ia temukan tadi malam di ponsel suaminya. Juga kecurigaan Mbok Mariam yang kerap sekali menemukan tisu bekas lipstik di saku jas yang digunakan Anton sehari-hari ke kantor, di mana tisu tersebut seringkali ditemukan, apalagi saat Anton pulang dinas luar kota atau lembur weekend. Mbok Mariam tahu betul pakaian mana yang digunakan Anton pada saat bekerja dan pada saat bersama dengan Dahlia.
Dan ternyata subuhnya Dahlia menerima sebuah pesan singkat dari seseorang mengirimkan beberapa foto suaminya dan seorang wanita yang berada di sebuah lobi hotel. Fotonya bukan hanya satu, tetapi ada beberapa foto dengan latar lobi hotel yang berbeda-beda, lengkap dengan tanggal-tanggalnya. Dahlia terkejut, menghitung foto demi foto, ternyata sudah ada lebih dari 5 foto suaminya dan perempuan tersebut check-in di hotel yang berbeda-beda. Namun Dahlia masih ingin menyaksikan langsung dengan matanya bahwa suaminya berselingkuh. Dahlia terdiam, merenung dan mulai memutar otak. Amarahnya pun mulai membara memenuhi dadanya. Dia yakin petunjuk telepon yang dia kira salah sambung adalah sebuah petunjuk. Setelah bergumul dengan semua pikirannya, Dahlia memutuskan untuk mendatangi gedung X lantai 8 ruang X. Ditemani Astri, Dahlia meyakinkan dirinya, apapun yang akan dia saksikan nanti, dia siap dengan segala konsekuensinya. Dengan lugas dia melangkahkan kaki dari parkiran menuju lobi. Tanpa bertanya ke resepsionis, dia sangat yakin telepon berulang ke rumahnya adalah sebuah tanda untuk mengundangnya datang. Hentakan heelsnya di lantai seolah memperjelas kedatangannya bukanlah untuk menangisi pengkhianatan suaminya, namun untuk menunjukkan ketidaklayakan suaminya memiliki istri tangguh, independen dan baik seperti dirinya. Hentakan heels terhenti tepat di pintu ruangan suaminya. Dahlia menarik nafas dalam dan menghembuskan nafas serentak dengan dibukanya pintu ruangan. Betapa terkejutnya Dahlia. Pemandangan yang disaksikan justru lebih berani dari yang dia bayangkan. Terlihat suaminya sedang duduk memangku tubuh seorang wanita, bercumbu mesra dengan kemeja yang kancing hampir sudah terbuka setengah badan, hingga dress si wanita yang sudah terbuka setengah badan. Seolah tidak cukup sampai di situ, pemandangan yang sama pun terlihat. Tepat di meja seberang meja Anton, seorang laki-laki juga sedang bermesraan dengan seorang wanita, di mana laki-laki tersebut dia kenal sebagai suami dari kakak kandungnya. Dahlia tidak bisa berkata apa-apa. Dia terduduk seolah kehilangan seluruh tenaganya. Tidak ada kata-kata yang sanggup dia keluarkan dari mulutnya. Begitupun Astri yang menyaksikan pemandangan itu terdiam 1000 bahasa, namun masih berusaha untuk mengabadikan kejadian mengerikan itu. Untungnya sebelum mereka membuka pintu, Astri sudah bersiap merekam kejadian tersebut dengan ponsel miliknya. Anton dan suami kakaknya Dahlia yaitu Darwin terkejut dengan kehadiran Dahlia dan bergegas merapikan pakaian masing-masing. Dahlia bangkit berdiri, tanpa amarah dia berkata, "Bukti ini sudah cukup, aku tidak membutuhkan penjelasan apapun. Aku tunggu di rumah." Setelah memastikan Astri merekam semua kejadian di ruangan itu, mereka pergi meninggalkan kantor Anton dan berkendara menuju rumah. Tiba di rumah, tak berselang lama kakak Dahlia yaitu Delia pun tiba di rumah Dahlia yang sudah dihubunginya ketika dalam perjalanan menuju rumah. Puluhan pertanyaan dilontarkan Delia dan hanya video yang ada di ponsel Astri lah yang menjelaskan semuanya. Di saat membahas semua yang terjadi, derit gerbang berbunyi tanda ada mobil yang masuk ke halaman rumah dan orang itu adalah Anton dan Darwin. Keadaan rumah ricuh hari itu. Delia mengkonfrontasi Darwin, namun tidak dengan Dahlia. Dahlia memilih berbicara dengan tenang, kemudian mengungkapkan kepada Anton bahwa dia akan melayangkan gugatan perceraian ke pengadilan di hari Seninnya. Sangkalan dan pembelaan yang dilakukan Anton seakan tidak ada artinya bagi Dahlia, karena sebenarnya Dahlia pun sudah mencurigai perselingkuhan Anton sejak 9 bulan terakhir, tepat saat kehamilan anak kembarnya. Sebuah pesan dari seseorang yang sering melaporkan detail-detail perilaku Anton di kantor. Pernah sekali Anton mendapatkan buket bunga atas kenaikan jabatannya, namun berisi pesan romantis yang bukan dari istrinya. Pernah juga ada yang memergoki Anton dan selingkuhannya sedang jalan bareng di sebuah mall dan sering datang ke kantor pada saat weekend namun tidak ada jadwal lembur. Dan masih banyak lagi detail yang mencurigakan. Yang pada akhirnya diketahuilah kalau yang memberitahu Dahlia merupakan seseorang dari divisi HR yang pernah Dahlia tolong beberapa tahun lalu yaitu Widya. Namun karena jabatan Anton di kantor cukup berpengaruh dibandingkan Widya yang hanya seorang staf, Widya memutuskan untuk membocorkan informasi ke Dahlia melalui pesan anonim. Hal itu sudah cukup bagi Dahlia. Sudah ada cukup bukti untuk gugatan ke pengadilan. Tidak berselang lama, Dahlia dan Anton resmi berpisah. Dahlia tidak ingin mengetahui lebih dalam siapa perempuan yang merusak rumah tangganya, karena bagi dia, maling tidak akan masuk ke rumah yang pintunya dijaga dengan aman. Lalu bagaimana dengan Delia? Sayangnya,
Delia tidak seberani Dahlia dalam mengambil keputusan. Delia masih terikat kebutuhan dengan Darwin. Sebagai ibu rumah tangga yang full mengurus suami dan anak, Delia tidak seberdaya Dahlia yang cukup mandiri secara finansial. Anak-anak masih membutuhkan support finansial ayahnya, katanya. Terkadang hancurnya hubungan bukan hanya karena orang ketiga, namun sebuah kesempatan yang diizinkan masuk oleh sepemilik hubungan. Menurut kalian gimana? Apakah keputusan yang diambil oleh Dahlia dan Delia sudah tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan cerita hari ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya.